Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinia Amanda dengan NPM 237555039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran untuk mata kuliah Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang sering kita sebut sebagai SAP. Di video ini, kita akan mempelajari atau membahas secara lengkap mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Nah, ketiga topik ini tuh bagian inti dalam laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Dengan kita memahami cara pencatatan belanja, beban, dan persediaan, kita bakalan tahu gimana keuangan pemerintah dikelola secara transparan dan sesuai standar akuntansi. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan. Judulnya itu akuntansi belanja barang dan jasa. Yang pertama ya, kita bakal bahas soal belanja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Artinya, belanja adalah setiap pengeluaran yang benar-benar mengurangi anggaran pemerintah dan uang yang sudah keluar itu nggak bisa ditagih kembali. Sedangkan, menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain, belanja itu semua transaksi yang mengurangi posisi keuangan bersih pemerintah dan biasanya berupa pembayaran untuk kebutuhan daerah. Nah, untuk belanja itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis. Itu berdasarkan Pemendagri nomor 64 tahun 2013. Yang pertama ada belanja operasi. Kalau belanja operasi ini sifatnya rutin, soalnya dia mendukung kegiatan sehari-hari pemerintah itu sendiri, kayak contohnya belanja pegawai, terus belanja barang untuk keperluan kantor, terus ada pembayaran bunga, subsidi, hibah, sampai ke bantuan sosial. Terus yang kedua ada belanja modal. Kalau belanja modal itu digunain untuk ngebeli atau ngebangun aset tetap ya, dan manfaatnya itu untuk jangka panjang, kayak misal beli kendaraan dinas, terus membangun gedung baru, terus beli tanah buat kantor, atau yang peralatan besar lain gitu. Jadi fokusnya tuh bukan barang habis pakai, tapi aset yang digunain untuk lebih dari 1 tahun gitu. Terus ada belanja tak terduga. Kalau ini jenisnya dialokasikan untuk keadaan darurat, kayak misal hal-hal yang tidak diperkirakan, kayak bencana alam, kebakaran, atau kejadian yang tidak bisa diprediksi gitu. Nah, dana ini penting nih buat pemerintah, biar bisa cepat bertindak kalau ada situasi yang mendesak. Terus langsung ke prinsip pengakuan belanja. Belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kalau pengeluaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi ketika pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Jadi, bukan hanya saat uangnya keluar, tapi juga saat ada persetujuan resmi bahwa pengeluaran itu sah gitu. Terus gimana kalau ada pengembalian belanja? Nah, kalau penerimaan kembali itu terjadi di periode yang sama, maka dicatat sebagai pengurang belanja. Tapi kalau diterimanya di periode berikutnya, maka dikoreksi dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan realisasi anggaran. Terus ada pencatatan jurnal belanja. Kalau dalam akuntansi pemerintah, pencatatan belanja itu pakai sistem double entry atau untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran. Kayak contoh jurnalnya itu misal di debit nih, ada belanja barang dan jasa, kreditnya estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Pakai cara ini tuh biar laporan keuangannya tuh nunjukin berapa besar belanja yang benar-benar ngurangin atau yang benar-benar dikeluarin untuk ngurangin saldo anggaran gitu. Masuk ke pembahasan akuntansi beban. Nah, kalau beban itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran kas, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Nah, kalau sederhananya tuh kayak beban adalah biaya yang diakui karena pemerintah udah pakai barang atau jasa atau timbulnya kewajiban, sehingga nilai kekayaan pemerintahnya itu berkurang gitu. Terus bedanya belanja sama beban itu apa? Nah, kalau belanja itu fokusnya ke pengeluaran anggaran, kapan uang dikeluarin dari kas daerah. Kalau beban, fokusnya itu terjadinya penurunan manfaat ekonominya. Bisa jadi sebelum uang keluar, misalnya kayak pemerintah udah nerima jasa, tapi pembayarannya dilakuin pas kemudian gitu loh. Terus kalau klasifikasi beban itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada beban operasi.
sama sih kayak tadi, cuman ini beban ya, beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban hibah, beban bantuan sosial, sama ada beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, terus ada beban penyisian piutang, dan beban lainnya. Terus yang kedua ada beban transfer, misalnya kayak beban bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, atau bantuan keuangan ke pemerintah daerah lain. Terus yang ketiga ada beban non operasional, kayak beban yang sifatnya ini nggak rutin gitu, kayak kerugian penjualan aset non lancar atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Terus ada yang terakhir beban luar biasa. Ini beban yang kayak tadi, kejadian yang luar biasa kayak nggak bisa diprediksi, kayak bencana alam besar dan lain-lain gitu. Terus masuk ke prinsip pengakuan bebannya. Beban itu diakui ketika ada kejadian kayak yang pertama gini, timbulnya kewajiban, kayak ketika pihak lain udah beralih ke pemerintah meskipun kasnya belum keluar. Terus kayak kejadian kedua kayak ada terjadi konsumsi aset, yaitu saat kas sudah dikeluarkan ke pihak lain tanpa didahului kewajiban, atau saat aset non kasnya sudah digunakan. Terus ada kejadian ketiga, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, misalnya kayak nilai aset menurun karena pemakaian atau berjalannya waktu gitu. Terus untuk pencatatan bebannya, jurnal beban itu pakai sistem double entry juga untuk menghasilkan laporan operasional LO serta neraca pemerintah daerah. Contoh pencatatannya kayak gini, misal pembayaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran, jurnalnya di debit beban, di kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Nah, kalau melalui rekening kas daerah secara langsung, kreditnya itu pakai rekening kas PPKD ya. Bedanya itu aja sih. Terus ada akuntansi persediaan. Yang ketiga ini yang terakhir ya, bagian persediaan itu kayak aset berupa barang atau perlengkapan yang diperoleh oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional atau untuk diserahkan kepada masyarakat yang diperkirakan habis dipakai dalam waktu kurang dari 12 bulan atau kurang dari satu tahun pokoknya, kayak alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, pupuk, bahan pembersih sampai amunisi gitu. Karena ini termasuk aset, persediaan harus dilaporkan dalam neraca dan juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Contoh transaksi dan jurnal persediaan itu, biar jelasnya aku kasih contoh yang sering banget gini. Yang pertama ya, kayak ada pembayaran gaji pegawai, misalnya Dinas Pendidikan ngebayar gaji bulan September sebesar 600 juta. Nah, jurnalnya gimana? Di jurnal laporan realisasi anggarannya, di debit itu ada belanja pegawai senilai 600 juta pada perubahan saldo anggaran lebih senilai 600 juta juga. Terus di jurnal laporan operasionalnya, beban pegawai 600 juta pada rekening kas PPKD senilai 600 juta juga gitu. Di sini kelihatan ya kalau satu transaksi itu bisa masuk ke dua laporan. Yang pertama laporan realisasi anggaran untuk nyatet belanja, terus laporan operasional tuh untuk nyatet beban gitu, karena operasional gitu, beban gitu. Terus ada contoh lain kayak pembelian perlengkapan kantor itu, misalnya kayak kantor ngebeli perlengkapan senilai 80 juta melalui mekanisme uang persediaan UP dan ganti uang GU. Nah, saat pengeluaran kasnya, jurnal laporan realisasi anggarannya itu di debit belanja barang pada perubahan saldo anggaran lebih senilai 80 juta. Terus di jurnal laporan operasionalnya di debit beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Nah, pas pengajuan SPJ untuk memperoleh GU-nya, di jurnal laporan operasionalnya di debit itu kas di bendahara pengeluaran pada rekening kas PPKD sebesar 80 juta. Terus untuk penyesuaian persediaan akhir tahunnya, misalnya di tahun 2022 persediaan yang tersisa itu cuma sebesar 10 juta, sedangkan di neraca saldo yang tercatat itu ada 6 juta gitu kan. Nah, makanya disesuaiin, kayak jurnalnya tuh di debit persediaan sebesar 4 juta pada beban persediaan sebesar 4 juta. Nah, sebaliknya, kalau persediaan akhirnya itu lebih kecil dari yang tercatat gitu di neraca, maka persediaannya akan dikurangi dan beban akan ditambah sesuai selisihnya gitu. Sekian untuk pembahasan dari akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.